atau hajru man arada as-sunnah wa zammur ra'yi wa taqlid. Di kesimpulan terakhir bahwa sesungguhnya kewajiban kita adalah menolak taklid dengan ittiba kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan menghidupkan ijtihad yang mustaqim, yaitu yang lurus. Bagaimana ijtihad yang lurus? Adalah dengan mengikuti dalil. Jadi ketika ada dalil tidak berijtihad lagi, karena la ijtihada ma'a an-nas. Tanpa mengikuti hawa bi hududil insaf, tapi tetap pada batas-batas yang adil. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan al-ittiba? Makna al-ittiba wan nahyu anil aqwalil mukhtara'ah. Apa makna ittiba dan larangan melakukan atau menciptakan pendapat-pendapat baru? Misalnya suatu masalah itu sudah dibahas oleh para pendahulu, lalu kita ciptakan pendapat yang baru, dan ini termasuk yang dilarang oleh para a'immatus sunnah, karena berarti itu pendapat yang syadz. Ulama-ulama dulu yang lebih alim dari kita, mereka tidak berpendapat seperti itu. Lalu kita menciptakan pendapat yang baru, berarti punya andil menambah banyaknya khilaf. Qala al-muallif rahimahullah hafizahullah wa ahlul hadis ala ma taqaddama zikru anhum annahum yarawna al-ijtihad, bahwa ahli hadis selalu memandang perlunya ijtihad. Tentu bagi ahlinya, berijtihad bagi ahli ijtihad, punya kemampuan. Wa yanbuzuna at-taqlid, dan mereka membuang jauh-jauh sifat taklid. Fahum kadzalika la yastawassa'una ila hadil khuruji an ala a'immatis salaf wa ulama'il millah biqaulin jadidin mukhtara' lam yusbaqu ilaihi. Tapi mereka tidak pula sebebas-bebasnya sampai keluar pula dari pendapat para imam, pendapat para ulama agama ini dengan merekayasa pendapat baru yang belum pernah ditemukan orang dahulu, yang belum pernah ditemukan oleh orang dahulu. Mimma lam yarid zikruhu an imamin min a'immatis salaf wa alami sunnati wal jamaah, yaitu pendapat yang tak pernah dikatakan oleh seorang pun imam di kalangan salaf atau ulama ahli sunnah wal jamaah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna ma kana hathuhum al-ijtihad fil ittiba' wa taballugh fil fiqh bin nusus asy-syar'iyyah fi nitaqi tarki at-tafarrudi wa hadd ash-shuzuz bil aqwal. Mereka menghasung, memotivasi untuk berijtihad dalam rangka ittiba dan benar-benar tafaqquh terhadap nusus atau nas-nas syar'i, dalil-dalil syar'i. Binitaqi tarki tafarrudi wa hajri syuzuz bil aqwal, dan jangan sampai asing atau berpendapat eksklusif daripada para ulama, berpendapat eksklusif daripada para ulama. Ini kayaknya merindukan apa contohnya Ustaz itu ya? Apa contohnya? Pakai contoh juga. Hah? Banyak atau satu aja?
banyak, wah habis nyawa namat ketiga laman malam. Nah, misal haji misalnya, ini kan haji selalu masalah yang berkembang terus dari sisi jumlah jemaah yang ingin haji. Saking banyaknya kita sampai mengantri 35 tahun. Sahih? Nah, lalu ada orang berpendapat yang tak pernah didapat oleh para pendahulu, supaya haji tidak padat seperti dulu, seperti sekarang ini, maka kita buat haji setiap bulan. Sah? Kan intinya, substansinya adalah pergi ke Mekah dengan niat melaksanakan haji. Paham? Dulu ulama tidak berpendapat seperti itu karena orang tidak seramai sekarang. Sekarang ramai. Ini contoh pendapat yang eksklusif tadi. Syaz. Nah, alasannya tadi Masjidil Haram atau Makkah tidak mampu menampung sebanyak itu. Nah, daripada orang tidak dapat bagian naik haji, kita buat haji setiap bulan. Bagus ya? Syekh? Bagus? Iya, kalau dihitung dengan retorika, iya. Dihitung dengan logika, masuk. Daripada lebih baik. Kan ilmunya itu. Tapi kalau berdasarkan dalil, itu adalah kemungkaran besar. Sebab Allah sudah menetapkan bulan-bulannya. Al-Hajju Ashurun Ma'luman. Baik. Ada yang lebih mendekati, tapi tetap juga jauh. Tidak, bukan haji setiap bulan, tapi haji itu jangan hanya wukuf sekali. Kan sekarang ini kan bulan haji kan 3 apa 2? Bulan haji. Kapan dimulai bulan haji? Zulqa'dah, Zulhijjah. Berarti rentang Zulqa'dah, Zulhijjah berapa hari itu? 2 bulan, baik. 60 hari, kok gitu aja, kok repot. 60 hari. Sah? Sekarang 60 hari ini dioptimalisasi sekaligus efisiensi. Paham tak? Jadi kalau pelaksanaan haji selama ini mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Ini nafar awal. Berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5 hari. Sah? Sekarang dibuat bergiliran 5 hari. Mulai 1 Zulqa'dah. Rombongan 1 mulai tanggal 1 Zulqa'dah. Pergi hari Tarwiyah ke Mina. Tanggal 2 pagi menuju Arafah untuk wukuf di Arafah. Maghrib tanggal 2 berangkat ke Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah. Sebelum terbit matahari besok menuju Mina, melontar 3 jumrah atau 1 jumrah? 1 jumrah Aqabah. Setelah itu pergi tawaf. Karena waktunya sempit, digabung tawaf ifadah sama tawaf wada. Habis itu pulang ke negeri atau negara masing-masing. Balik ke Mina, maksud saya. Balik ke Mina untuk melontar jumrah selama 2 hari. Tak boleh 3 hari, tak boleh nafar tsani. Semuanya nafar awal biar cepat.
Sah? Jelas ya? Nanti tawaf ifadah dilambatkan setelah lantar jumrah tadi di hari ke-12, terus tawaf ifadah sekaligus tawaf wada, habis itu pulang. Berarti berapa kali dapat itu? 60 dibagi 5. Pak, gitu aja kok payah. 12 kali. Nah, 12 trip. Gimana kira-kira? Solusi juga kan? Hah? Tapi terbayang tuan-tuan gimana cara mengaturnya itu? Nah, ini juga ada yang berpendapat seperti ini. Yang tak pernah terbayang oleh para pendahulu. Sekali lagi pendapat syaz, eksklusif. Baru-baru ini aja, bukan ulama, para pemikir, para peneliti. Contoh lain lagi. Tahu enggak? Masjidil Haram ini kan milik kaum muslimin seluruh dunia. Sah? Oleh sebab itu, maka kepengurusannya harus diinternasionalisasi. Jangan hanya didominasi oleh Saudi yang notabene Wahabi. Sah? Supaya setiap umat negara Islam dapat bagian mengurus Masjidil Haram, supaya hidup demokrasi. Masya Allah. Dah, tidak pernah pendapat ini terlontar oleh ulama manapun dulu. Jelas? Sekarang lahir pendapat seperti ini untuk mengejar devisa. Cuman itulah terbayang oleh saya, kalau sempat dapat giliran orang Indonesia ngurus, terbayang saya listrik sering mati. Tunggakan PLN tak terbayar. Ada tunda bayar. Masjidil Haram banyak bocor. Karena gedung-gedung pemerintah rata-rata bocor. Karena anggaran bocor, kata Pak Prabowo dulu. Masih ingat? Mudah-mudahan tidak bocor lagi ini masa beliau. Masyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, setuju nih? Setuju enggak kita ngurus Masjidil Haram? Enggak. Hah? Kan dapat, mana tahu tuan-tuan jadi cleaning service jadilah kan? Itu yang terbayang oleh saya, sebab operasional Masjid Nabawi saja setiap hari saja hanya 5 miliar per hari. Uang listrik Masjidil Haram per bulan hanya lebih kurang 78 miliar per bulan. Masjid Istiqlal yang sebesar itu per bulan besar, 300 juta. Sering tunda bayar. 300 juta kodok tunda bayar. Ini 78 miliar tidak pernah terlambat bayar. Makanya ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memang para pemikir itu memang tidak perlu diperlukan betul pemikir. Karena banyak yang salah pikir. Yang diperlukan adalah orang yang mau bekerja. Nyoba pikir sesenang-senang je. Kan tinggal letakkan tangan di atas kening, atau mana-mana pikiran dosa. Nak buat ini, nak laksanakan ini, nak kerjakan ini, sah? Itu 1000 proyek selesai sejam. Sah? Tapi pas waktu di dunia nyata, suruh dia melaksanakannya, satu pun tak bisa dia kerjakan. Makanya para pemikir kata Bob Sodino tidak perlu. Yang perlu adalah para pekerja. Kita bukan kekurangan pemikir, tapi kurang orang yang mau bekerja. Usulan sebanyak-banyak di rapat. Ya dah. Usulan di rapat sangat banyak, tapi yang mau melaksanakan hanya segelintir saja. Kadang-kadang paling banyak usul itu paling ngeyel. Yang paling
yang paling ngeleles. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin muslimat rahmati Allah SWT. Dan nampak tuh contoh-contoh, tambah lah. Masih banyak contoh, cukup. Iya, saya sengaja bikin contoh yang kontemporer. Ada lagi yang mengusulkan haji ya supaya di negeri masing-masing. Alasannya sama, substansinya beribadah kepada Allah dimanapun boleh. Sah? Salat saja yang lebih utama dari haji boleh dilakukan dimanapun. Masa haji tak boleh? Oke, itu lagi ilmu daripada lebih baik. Dan ini juga tidak pernah ditemukan oleh para ulama kita dulu, tapi ditemukan oleh para penghayal kita di masa ini. Para penghayal kadang-kadang gara membuat penelitian seperti itu lupa dia solat. Nasallallahu alaihi wasallam. Dah paham kan? Dah paham? Jadi ini tidak boleh terjadi. Walaupun kita disuruh berijtihad, iya. Tapi kalau seandainya akan keluar daripada ijtihad para ulama, menciptakan pendapat baru yang tidak ada beralasan sama sekali, ini tidak boleh. Tidak boleh. Karena alhamdulillah hampir tidak ada satu masalah pun kecuali ulama sudah membahasnya. Membahas baik secara taksil maupun secara tafsil. Itu secara membangun fundamentasi hukumnya atau membahas secara rinci hukum masalah bermasalah. Oleh sebab itu tidak boleh kita keluar dari pendapat mereka. Makanya ijtihad kita pada hari ini bukan ijtihad mutlak, tapi ijtihad parsial, yaitu masih di lingkungan mazhab atau pendapat para ulama. Sekira dengan contoh-contoh dan nampak ya. Baik. Fakama qala al-Imam Ahmad rahimahullah nasihan li tilmizi Abil Hasan al-Maimuni. Seperti yang dinasihatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah kepada muridnya Abul Hasan al-Maimuni. Apa dia bilang? Iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imam. Jangan sekali-kali kamu berbicara tentang suatu masalah yang tak satu imam pun berpendapat di situ. Jadi jangan kamu berpendapat tanpa mengikuti seorang ulama, seorang imam yang berpendapat dalam masalah itu. Artinya masa antum lebih hebat dari mereka? Mereka tak menemukan itu atau mengatakannya. Nah, wal makna min hadza, makna daripada ini anna ghaliba masailil ilmi lam takhlu min ifta'is salafi fiha. Maknanya pada ghalibnya, pada umumnya seluruh masalah ilmu tidak akan luput dari pendapat dan fatwa para ulama. Seluruh masalah, hampir seluruh masalah. Wa kadzalika masailun nawazil. Demikian juga dengan masalah kontemporer. Fahiya mundarijatun tahtal usulul lati hakama fiha as-salaf. Pasti include dalam kaedah-kaedah umum yang telah dirumuskan oleh as-salafus salih. Nah, wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad juga mengatakan la yakadu syai'un illa wa yujadu fi min ashabin nabi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir tidak satu masalah pun kecuali didapatkan padanya riwayat dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhum. Qultu, Syekh Amr Abdul Mu'im penulis mengatakan wa aktsaru min zalika anit tabi'in, dan tentu lebih banyak secara detail dari para tabi'in wa tabi'ihim dan para tabi'in. Fala yajuzu lil mar'i ay yukhalifa 'ammatul ummah. Tak boleh seseorang menyalahi atau menyelisihi mayoritas umat itu. Artinya masalahnya sudah umum dibicarakan, lalu kita keluar dari mayoritas mereka tersebut. Maknanya bukan pendapat mayoritas yang benar, bukan salah paham dah ya. Sekarang kan asal mayoritas pasti benar, bukan itu maksudnya. Bahwa seluruh umat muslim mengikuti pendapat para
ulamanya semuanya, lalu kita keluar dari mayoritas ini, masuk golongan eksklusif yang tidak patuh pada pendapat para ulama. Artinya bahwa kita tidak boleh keluar dari pendapat para ulama itu. Bukan maksudnya kalau misalnya pendapat Syafi'i yang mayoritas pasti pengikut Syafi'i yang mayoritas berarti pendapat Syafi'i yang benar, bukan itu maksudnya. Paham ya? Kalau tidak paham saya ulang lagi. Sekarang umat Islam hampir semuanya tidak keluar dari mengikuti, tidak mazhab Hanafi, tidak mazhab Hambali, tidak pendapat Imam Ahmad, tidak pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tidak ada mereka yang berani keluar dari pendapat para ulama itu. Paham ya? Nah sekarang kita keluar dari situ. Ini maknanya keluar dari mayoritas umat. Bukan maknanya seperti yang didengungkan oleh sebagian, kalau mayoritas berpendapat seperti itu, mayoritas pengikutnya itu yang harus diikuti. Paham? Itu hasil contoh lagi ya. Misal di Indonesia mayoritas berpemahaman mazhab Asy-Syafi'i. Jadi siapa yang tidak mengikut mazhab Syafi'i dalam setiap masalah di Indonesia pasti salah. Ini yang sering didengungkan oleh orang. Atau mayoritas berakidah Asy'ari Maturidi, sedangkan yang berakidah Salaf sedikit. Maka yang berakidah Asy'ari Maturidi itulah yang benar. Kalau itu yang dimaksud, enggak, itu bukan maksud Syekh. Jelas? Bukan itu yang dimaksud oleh Syekh di sini. Maksudnya adalah bahwa mayoritas umat Islam di seluruh dunia tidak keluar dari mengikuti pendapat para ulama, bukan membuat pendapat baru. Inilah mayoritas umat Islam, dan ini yang benar. Ada segelintir tadi yang saya bilang tadi, haji boleh haji boleh di Indonesia, atau orang Afrika boleh di Afrika. Ini tidak masuk dari mayoritas umat Islam tadi. Dia Islam katanya, tapi tidak patuh pada pendapat para ulama yang sudah ada, sehingga menciptakan pendapat baru. Ini adalah kalangan minoritas di kalangan kaum muslimin. Wa yasizzu biqaulin jadid laysa alaihi muwafiq min salafil ummati wal a'immah, sehingga dia eksklusif dengan membawa pendapat baru yang tidak pernah ada yang setuju dengannya dari kalangan as-salaf dan para imam. Fa innahu in i'taqada sihhata hadzal qawli al-mukhtara alladhi lam yafiq alaihi imamun qad faqad tuhama al-ummata bid-dhalal hatta atahu bi ra'yihi. Kalau seandainya dia berkeyakinan pendapat dia itu yang sahih, yaitu haji di Jakarta, dianggap itu pendapat yang benar, padahal tak satu pun ulama yang menyetujui itu, berarti dia sudah menghukum umat ini selama ini dalam kesesatan sampai datang dia membawa kebenaran. Wa man qala bidzalik faqad khalafa ahla sunnati wal jamaah. Siapa yang berpendapat seperti itu sungguh telah berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Wabtada'a fid dini ma laysa minhu, dan membuat bid'ah dalam agama yang bukan bagian daripadanya. Bid'ahnya bid'ah apa namanya? Bid'ah apa namanya? Membuat haji di negara masing-masing, bid'ah apa namanya? Bid'ah hasanah. Bid'ah? Ini ada bid'ah hasanah? Ada enggak bid'ah hasanah? Tapi ada kata orang? Saya amati, ya mungkin salah saya, tapi tolong kalau salah perbaiki aja. Saya amati tidak ada yang mengatakan
adanya bid'ah hasanah kecuali orang yang terpapar bid'ah atau ahli bid'ah. Nah, benar tak pernyataan saya ini? Jangan ngangguk-ngangguk dulu, periksa dulu. Nanti salah saya banyak pula pengikut saya dalam kesalahan. Nah, tolong periksa ya. Tolong periksa atau tanya kemanapun. Ustaz Dasman buat pernyataan bahwa setiap yang mengatakan adanya bid'ah hasanah mesti terpapar bid'ah. Berarti Imam Syafi'i terpapar bid'ah? Tidak. Imam Syafi'i ketika menyebut ada bid'ah mahmudah, dia bicara tentang bid'ah menurut bahasa, bukan menurut istilah. Maka Imam Syafi'i tak terpapar bid'ah. Demikian juga ketika Ibnu Hajar dalam Fathul Bari rahimahullah, dalam sebagai pernyataannya dia mengatakan juga dalam sisi bahasa. Sedangkan bid'ah menurut istilah dia katakan seluruh bid'ah itu adalah dhalalah. Tapi orang salah memahami juga pendapatnya. Umar bin Khattab kata orang dia imam ahli bid'ah. Sahih? Ya Ustaz jawablah. Ada orang mengatakan Umar bin Khattab adalah imamul bid'ah. Imamnya ahli bid'ah. Nah, gimana, setuju? Kan dia mengatakan nikmatul bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Berarti dia membaikkan atau menganggap bid'ah itu hasanah. Sekali lagi, kalau kita ikuti dan teliti dan amati pernyataan Umar ini adalah juga menurut bahasa. Sebab apa? Dia mengatakan itu kepada amalan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Nabi lalu ditinggalkan oleh Nabi karena sebab tertentu, dan ketika sebab itu sudah hilang maka dia kembalikan menghidupkannya, yaitu solat tarawih berjamaah di bawah satu imam. Pernah dilakukan Nabi dengan sahabat? Pernah. Berarti sunnah atau tidak? Sudah nasakh atau belum? Belum, karena Nabi sebutkan alasan. Saya sengaja tidak ikut lagi solat berjamaah tarawih dengan kalian karena takut nanti kalian terlalu ini bahasanya dari saya nih, terlalu bersemangat nih bahasanya dari saya. Karena memang mereka bersemangat. Kan di malam pertama Nabi solat sampai hampir tidak bisa sahur. Lupa ya. Nabi solat tarawih dengan sahabat selepas Isya sampai menjelang subuh, bukan menjelang sahur, sampai menjelang subuh, bukan sahur, bukan. Itu jam 3 tuh. Nah, mulai yang teriak-teriak sahur kan? Bukan. Sampai menjelang subuh, sampai hampir-hampir sahabat tidak sempat sahur. Inilah solat malam mereka. Semangat atau enggak itu ya? Atau jangan-jangan semangat yang 17 menit itu? 17 menit atau 7 menit? 7 menit. Tercatat di rekor muri. Masya Allah. Salat tarawih paling semangat. Semangat 45. Masya Allah. Dalam 23 rakaat selesai dalam 7 menit. Itu semangatnya sahabat tuh? Enggak. Mereka salat sampai hampir subuh bersama Nabi salat tarawih. Buktinya apa? Ketika mereka salat di malam kedua bersama Nabi, Nabi salat hanya sampai tengah malam. Kata mereka, laula nafaltana baqiyatan lailatina hazi ya Rasulullah. Kenapa tidak lanjutkan sampai menjelang seperti kemarin, menjelang subuh? Lalu kata Nabi SAW, man sallama al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Tidak usah takut wahai saudaraku, karena sesungguhnya siapa yang solat bersama imam sampai selesai, pahalanya seperti solat semalam penuh. Alhamdulillah. Untung mereka bertanya, untung mereka semangat. Akhirnya kita pun walaupun kecil tetap dapat. Jadi kaum muslimin Umar ternyata bicara tentang bid'ah menurut bahasa. Tidak ada yang diada-adakan. Cuman ahli bid'ah memang suka yang seperti ini, subuhan. Karena memang dasarnya selalu subuhan, bukan dalil yang sahih dan sharih, tapi adalah subuhat yang nyata. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi saya tidak mencabut ya apa yang saya katakan.
Tidak ada yang mengatakan bid'ah hasanah kecuali ahli bid'ah atau terpapar bid'ah. Jadi kalau antum punya contoh yang tidak, saya siap untuk mendiskusikannya. Ayo kita diskusi. Kalau benar nanti saya cabut aja pernyataan saya, bisa salah, siap salah. Siap salah. Tapi yang terbayang dan yang saya ketahui sampai hari ini, setiap yang mengatakan ada bid'ah hasanah mesti ahli bid'ah atau terpapar bid'ah. Nasallallahu alaihi wasallam. Azab kita dulu. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi wa man qala bidzalika faqad khalafa ahlus sunnati wal jamaah. Kalau ada yang mengatakan selama ini orang tersesat lalu dia datang bawa pendapat yang bagus yang tepat, dia telah menyalahi ahlus sunnah wal jamaah. Wabtada'a fid din ma laysa minhu, dan melakukan bid'ah dalam agama sesuatu yang tidak bagian dari agama. Wa inna ma yasa'u ma wasi'as salaf. Harusnya sebagaimana as-salaf, sampai di mana mereka sampai di situ kita boleh melangkah.
Fahadha huwa makna ibaratul Imam Ahmad li Abil Hasan Maimuni. Inilah yang makna dari perkataan Imam Ahmad kepada muridnya Abul Hasan Al-Maimuni. Jangan membuat pendapat baru. Yani iyyaka an taqula fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Jangan sekali-kali berbicara masalah agama padahal tidak ada imam yang kamu ikuti dalam masalah itu. Nah, qila lahu fa in qala qail fa madza ta'ni bil ittiba. Kalau begitu apa yang kau maksudkan Syekh dengan makna ittiba, yaitu mengikut? Qila lahu, jawabannya, al ittiba, seseorang baru dikatakan ittiba mengikut, huwal tizamus sunnah, yaitu komitmen dengan sunnah, melaksanakannya, bukan hanya menyebut diri sunnah tapi tidak melaksanakannya, tidak meyakininya, tidak menghidupkannya, justru menghidupkan lawan sunnah. Apa lawan sunnah? Ya bid'ah. Jadi awak dijadikan kawan, lawan dijadikan kawan, akhirnya nikah paksa. Kawin paksa loh ya, kawin paksa bagus ya, enggak, jangan bilang kadang-kadang bagus juga Ustaz katanya. Kadang-kadang bagus juga, kan berubah dia. Iya, kalau udah berkawan sunnah kan bid'ah, pasti yang dominan bid'ahnya, itu biasa itu. Berarti ada salah satu yang mengalah, ada salah satu yang mengalah. Nah, faqarawa wa athari sahabati, yaitu iltizamus sunnah, wa athar nabi, dan peninggalan Nabi alaihi salatu wasalam, wa athar sahabati, dan asar daripada sahabatnya, wal hadharu minal bid'ati wal hadathi fid din, dan hati-hati dari bid'ah dan perbuatan baru dalam agama. Makanya as-sunnah lawannya bid'ah. Jadi kalau sunnah kalau ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah, berarti nanti bisa-bisa ada sunnah sayyi'ah, ada sunnah dhalalah. Nah, dan itu tidak benar. Sunnah secara bahasa iya, ada sunnatan sayyi'ah, tapi sunnah secara istilah syar'i tidak ada sunnah yang buruk. Ada sunnah yang buruk? Tidak. Sebagaimana bid'ah secara bahasa ada yang baik, ada yang buruk, tapi secara istilah ada bid'ah yang baik? Enggak ada. Demikian juga sunnah. Sunnah secara bahasa ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk. Jelas? Enggak jali itu Pak Sodi, contoh. Kau sebida muslimat dimati Allah. Kan ada dalam hadis Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang menyunahkan di dalam Islam suatu sunnah yang baik, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang itu. Nah, kalimat sunnah di sini secara bahasa dimaknai dengan siapa yang mencontohkan. Kalau mencontohkan berarti dia yang pertama, dia yang memulai. Maka diartikanlah sunnah di sini dengan mengada-ngada suatu jalan yang baik dalam agama. Taib. Nah, mengada-ngada suatu jalan yang baik dalam agama ini makna bahasa atau makna istilah? Makna bahasa. Apa sebab? Yang dilakukan oleh sahabat yang karenanya hadis ini keluar adalah berinfak dengan jumlah yang banyak. Apakah berinfak dengan jumlah yang banyak itu bid'ah secara bahasa? Secara istilah. Saya ulang kembali. Inilah mulai ngantuk tuan-tuan. Atau jangan-jangan karena hujan sudah berhenti mau pulang. Tidak apa-apa, saya siap pulang. Datang aja mau, apalagi pulang. Nah, kaum muslimin muslimat, saya ulang. Kalimat sanna dalam bahasa Arab bisa diartikan sama dengan bid'ah. Tahu enggak? Yaitu mengada-ngada suatu jalan kebaikan, mencontohkan jalan
ikan. Paham? Nah, sekarang hadis ini ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Karena lanjutannya wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha aw tabi'aha la yanqusu min auzarihim syai'a. Siapa yang mencontohkan sunnah yang buruk, sunnah yang buruk dalam Islam, maka dia dapat dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang itu. Nah, kalimat sunnah sayyi'ah ini atau pembagian sunnah kepada hasanah dengan sayyi'ah, mungkin tak maknanya sunnah menurut istilah syar'i? Hah? Paham pertanyaan? Paham pertanyaan dulu baru jawab. Nah, mungkin tak pembagian sunnah hasanah ke sunnah sayyi'ah yang dimaksud adalah sunnah menurut istilah syar'i? Nah, dah mulai takut jawab. Saya ulang. Nyapa sunnah menurut istilah syar'i itu? Oh, di situ. Maka jangan meragu jawab. Yaitu perbuatan Nabi, perkataan Nabi, persetujuan Nabi. Ada baik dan buruknya? Ada perbuatan Nabi yang buruk, ada perkataan Nabi yang buruk, ada contoh Nabi yang buruk? Enggak. Berarti pembagian sunnah sayyi'ah sunnah hasanah di sini menurut apa? Menurut bahasa, bukan menurut istilah. Makanya menjadikan ini sebagai contoh atau sebagai dalil untuk melegalkan bid'ah hasanah juga tidak hasanah. Paham? Bahwa menjadikan ini dalil untuk melegalkan bid'ah hasanah ternyata juga tidak hasanah. Apa sebab? Karena ini sekali lagi menurut bahasa. Kalau udah bahasa kita semua sepakat. Ada sunnah sayyi'ah, ada sunnah hasanah. Sebagaimana ada bid'ah hasanah, ada bid'ah mahmudah dan mazmumah, ada. Tapi kalau sudah bicara tentang sunnah, tidak mungkin ada sunnah yang sayyi'ah kalau menurut istilah. Sebagaimana bid'ah, tidak ada bid'ah menurut istilah syar'i yang hasanah. Paham? Jadi tidak ada sunnah yang sayyi'ah kalau istilah syar'i, dan di sebaliknya tidak ada bid'ah yang hasanah menurut istilah secara syar'i. Tapi secara bahasa dua-duanya masuk. Jelas? Alhamdulillah. Kalau udah jelas pulanglah kita dulu. Cuman belum selesai lah. Jadi makna ittiba, mengikut itu maknanya adalah iltizamus sunnah. Tahu tuan-tuan mana iltizam itu? Kita kalau mengaji terus dengan guru sampai 2 tahun 3 tahun namanya apa? Mulazamah. Makna mulazamah? Ikut kajian secara rutin. Itu namanya mulazamah. Jadi iltizam as-sunnah artinya rutin menghidupkan sunnah. Artinya bagian tak terpisahkan dari kehidupan beragama ini. Makanya siapa yang iltizamus sunnah, apa makna iltizamus sunnah? Termasuk iltizamus sunnah itu adalah komitmen. Misalnya kalau kamu ikut keluarga kami, misalnya ya, tak boleh makan super mie misalnya. Lalu dia bilang altazimu zalik, saya siap komitmen dengan itu. Jelas? Artinya kalau ada orang yang kasih super mie, dia terima atau enggak? Enggak. Contohnya, atau contoh lain, kalau kamu masuk perguruan kami, perguruan silat misalnya, Anda tidak boleh masuk perguruan lain. Oh, dia bilang altazimu dzalik, saya ikuti itu.
Atau misalnya perkataan seseorang lazimnya batil. Misalnya kamu mengakui Allah di atas, ya, berarti mengakui juga konsekuensinya. Tunggu dulu, apa konsekuensinya? Kalau di atas dia perlu tempat, lalu kata antum katakan iya, berarti antum mujassimah atau musyabbihah. Tapi kalau antum katakan enggak, la altazim, saya tidak komitmen dengan lazim itu karena saya tidak berkeyakinan seperti itu, berarti anta ghairu malzumin bihi. Ini kalimat lu dari kalimat iltizam, artinya lazimnya. Sampai dalam bahasa Indonesia pun sudah menjadi kalimat Indonesia. Ini sudah lazim nih. Apa makna sudah lazim? Sudah biasa dan sudah umum. Nah, kalau orang umumnya, lazimnya, biasanya berlaku sesuai sunnah, itu namanya ittiba'us sunnah. Paham? Mak sejoleh itu dia paham coba. Nah, tapi kalau dia kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak, tidak bisa dikatakan dia iltiba'us sunnah. Kapan dia sesuai akal, masuk, tak sesuai akal, tolak, sesuai selera, dimakan, kalau tak selesai ditinggalkan, tidak. Berarti dia ghairu multazim bis sunnah. Walaupun makanya saya katakan kadang-kadang orang mungkin dari 100 masalah sepakat sama kita, tapi ada masalah besar yang memisahkan jalan kita. Sah? Baca Quran rajin, solat masjid rajin, solatnya sama, cuman hatinya, keyakinannya berbeda. Satu masalah saja sudah menghabiskan semuanya. Apa itu? Apa contohnya? Ya Syekh, apa contohnya? Kita mencintai seluruh sahabat termasuk Ahlul Bait, sah? Lalu yang salat di samping kita ini mencintai hanya Ahlul Bait saja, sah? Terus berpisah tidak jalan kita? Ini masalah kecil, masalah besar. Makanya amalan-amalan tadi, haji, umrah, sedekah, kemurah senyum dan sebagainya, hilang semua gara-gara itu. Karena jalan sudah berbeda. Jelas ya? Ini masalah besar. Kita mengatakan bila menghadapi pemerintah yang zalim, apa yang disuruh? Sabar. Nah, kawan kita Masya Allah sholat malamnya sampai menjelang subuh, ya bangun menjelang subuh. Nah, baca Qur'annya sampai kita minder kepadanya. Cuman saya di masalah ini kita sabar kalau pemerintah sudah adil. Kalau masih zalim tidak boleh sabar, harus dilawan. Sah? Kalau sudah adil tidak sabar namanya boleh cuh. Kalau sudah adil namanya syukur. Sabar itu ketika dia zalim. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbir walau akhadha malak, dia ambil hartamu, sabar walaupun dipajaknya, kita sabar. Sah? Kan dia ambilnya harta kita secara batil kan dengan pajak. Coba kita ambil dengan zakat, adil dia, tapi ambil dengan pajak, zalim. Terus gimana caranya? Sabar. Tuh bayar. Ya kalau nak pakai ya bayar, kalau enggak sah. Kalau nama tuan-tuan nak masih pakai rumah tuh bayar PBB-nya. Perserikatan bangsa-bangsa. Kalau nak pakai motor bayar pajaknya, pakai mobil bayar pajaknya. Kalau nak makan bayar pajaknya. WC pun bayar pajak. Zalim, iya. Tapi disuruh sabar. Kalau sudah adil disuruh bersyukur, berterima kasih, kita doakannya. Tapi sama saya ternyata kita walaupun sama sholatnya, bahkan lebih rajin sholatnya, rajin berkorban, tapi masalahnya di sini dia
membelakangi sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Yang 100 item tadi yang benar bisa rusak gara-gara satu penyakit ini. Makanya badan kita sehat, jantung sehat, ginjal sehat, ini sehat semua ya. Tiba-tiba pikiran tidak sehat. Rusak tidak semuanya? Pikiran tidak sehat. Dah putus tali aki katanya. Dah bahaya tuh. Sahih? Semua yang lain sehat misalnya, tiba-tiba jantung tidak sehat. Makanya satu penyakit merusak semua yang sehat. Misal 10 orang sehat disatukan dengan satu yang berpenyakit. Yang sakit sembuh atau yang sehat sakit? Nah itu. Makanya jangan cari penyakit. Caranya apa? Ikut. Ittiba. Apapun konsekuensinya tetap ikut. Sah? Karena tidak ada pekerjaan tanpa konsekuensi. Nah, kalau antum tidak siap itu berarti antum bukan muttabi. Tapi jangan-jangan jadi mubtadi. Nah. Jadi iltizam, dah tak paham makna iltizam? Sudah, sehingga disebutlah orang yang taat itu multazim. Multazim bis sunnah. Walaupun istilah ini sebenarnya kurang dikenali karena salaf dulu. Orang dulu lebih menyebut i'tisam bil kitab was sunnah. Walaupun maknanya tidak jauh beda. Al-i'tisam daripada al-ismah, yaitu menjaga diri dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau menjaga berarti kita berada di bawah dalam pagar Al-Quran dan Sunnah. Atau mereka menyebutnya dengan tamassuk bil kitabi wa sunnah. Apa makna tamassuk? Yaitu berpegang teguh supaya jangan lepas. Karena banyak gelombang dan ombak, tsunami, syubhat dan syahwat. Maka pegang Al-Quran dan Sunnah biar selamat. Taib kaum muslimin dan muslimat, wal hazar minal bid'ati wal hadatsy biddin, dan hati-hati daripada segala bid'ah dan hal-hal yang diada-adakan dalam agama. Faqarawa Abu Dawud As-Sijistani fil Masail, murid Imam Ahmad Abu Dawud As-Sijistani penulis As-Sunan mengatakan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah annahu qala al-ittiba', yang definisi ittiba' mengikut itu ayatabi ar-rajulu, seseorang mengikuti maja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an ashabihi, dan dari sahabat-sahabatnya, thumma huwa min ba'di tabi'ina mukhayyar. Adapun setelah tabi'in seseorang boleh memilih mana pendapat dia. Tapi kalau sahabat dan para tabi'in, karena tabi'in baru dikatakan tabi'in bila mengikuti sahabat dengan benar. Adapun ahli bidah, mereka walaupun hidup di masa tabi'in tapi tidak disebut dengan istilah tabi'in. Maka kalau kita lihat para ulama Ahlussunnah ketika menyebutkan para ulama Ahlussunnah di masa tabi'in, tidak ada nama ahli bidah di dalamnya. Kalaupun disebutkan pasti diberikan catatan. Bahkan tidak sedikit ulama ahli sunnah sendiri karena tertuduh, mungkin karena dekat dengan ahli bid'ah, mungkin karena pernah duduk dengan ahli bid'ah, atau mungkin karena pernah berguru ahli bid'ah, ada catatannya kadang. Ada catatannya walaupun tidak sabit sebenarnya. Nah, jadi fahadzal ladzi dzakara Imam Ahmad wa ma'na al-ittiba' inda salaf rahimahumullah, dan inilah yang dimaksud oleh as-salaf dengan ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang seperti yang tafsirkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Naam. Wa ba'du ahli al-ilmi min a'immati ahli-sunnah wal jamaah qad yutliquna ala ism at-taqlid ay lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa li a'immati as-salaf. Sebagian ulama dari kalangan ahli-sunnah, di kalangan salaf, menyebut dengan taklid. Ittiba itu disepadankan makna taklid. Kenapa disebut dengan taklid? Karena orang taklid itu ikut tanpa banyak tanya. Ikut tanpa banyak tanya. Dan kita kepada Nabi memang harus seperti itu. Taklid kepada Nabi, ikut tanpa banyak tanya. Kenapa?
Karena yang banyak tanya itu udah mulai meragukan. Orang kalau sudah mulai banyak pertanyaannya, mulai meragukan. Nah, kalau dengan Nabi boleh kita ragu? Enggak. Makanya sebagian ulama menyebutnya taklid ailin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li a'immati salaf, dan mengikuti para imam as-salaf. La taqlida a'immatil mazahib ala al-ma'na al-mazmum alladhi dzakarnahu anifan. Bukan taklid kepada imam-imam mazhab seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa apapun kata mereka mesti benar walaupun bertentangan dan bercanggah dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Ini masuk masalah lain, yaitu masalah hujjah dengan pendapat para sahabat atau tidak. Karena masalahnya agak pelik sedikit juga lah ya, daripada tambah ngantuk tuh besok aja lah. Sah. Sekarang cukup dah dulu taklid kepada Nabi alaihi salatu wassalam, atau lebih tepatnya ittiba. Tapi disebut taklid tidak masalah, karena taklid ke Nabi tidak taklid buta, tapi taklid melihat. Karena apa? Karena Nabi itu terbukti benar semuanya, dan ijma' ulama mengatakan semua hadis yang benar, semua hadis yang sahih pasti benar. Tak apa lagi kita bahas. Dan Nabi sudah menerangkannya dengan apa? Dengan perkataannya, dengan perbuatannya, dan dengan takrir, yaitu menyetujui sahabat melaksanakannya. Oleh sebab itu kita ikuti saja mereka, jangan banyak tanya. Wabillahi taufiq hidayah. Jangan banyak tanya. Nah, itu kan konsepnya, jangan banyak tanya. Kalau boleh bertanya, mulai ragu. Oleh sebab itu jangan banyak tanya. Kita tutup saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.